Selamat pagi anak-anak Ibu, bagaimana kabarmu? Ibu harapkan kamu semuanya dalam keadaan baik dan ada perubahan yang positif di dalam kegiatan pembelajaranmu ya. Oke, kita pada hari ini akan masuk kepada bab 2 yang judulnya tentang modernisasi globalisasi. Jangan lupa dicatat di buku catatannya, nanti akan kita periksa ya. Baik, kita akan mempelajari seperti apa itu modernisasi ya. Gimana anak-anak Ibu? Udah bisa ngerti? Ya, mari kita bahas ya. Apa itu definisi daripada modernisasi ya. Definisi dari modernisasi dia berasal dari kata modernus yang dikatakan artinya modo itu artinya cara, ernus itu artinya waktu atau masa kini. Berarti kalau begitu modernisasi adalah proses perubahan menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Jadi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Modernisasi juga mencakup tentang apa? Perubahan masyarakat tradisional menuju kepada perubahan masyarakat yang lebih kompleks atau lebih modern. Nah, itu dia yang kita lihat dari asal katanya. Coba kita lihat bagaimana pengertian dari ahli. Ya, kita lihat menurut si JW apa itu? Ya, JW Scon. Dia mengatakan modernisasi merupakan atau menerapkan pengetahuan ilmiah pada semua kegiatan bidang pengetahuan. Ya, coba kita lihat menurut si Astrid Susanto, dia mengatakan modernisasi adalah suatu proses pembangunan yang memberikan kesempatan ke arah perubahan demi kemajuan. Ya, jadi di sana ada beberapa pengertian daripada modern. Jadi modernisasi. Jadi kita nggak usah capek-capek sekali memikirkannya. Kalau orang berbicara tentang modernisasi itu adalah perubahan menuju masa kini. Ya, kita lihat bagaimana ciri-ciri manusia modern. Yang pertama dikatakannya di situ adalah memiliki sikap hidup yang bagaimana katanya? Coba lihat di situ. Ya, memiliki sikap hidup untuk perubahan. Yang kedua, memiliki keberanian untuk menyatakan atau mengenai lingkungan hidup ya. Jadi di situ ada 9 ciri manusia modern. Percaya pada ilmu pengetahuan, menghargai harkat martabat manusia, menjunjung tinggi suatu sikap ke arah yang memberikan imbalan. Ya, itu dia tentang ciri-ciri manusia modern. Bagaimana pula sikap mental manusia modern ya. Jadi kebudayaan yang ada di dalam masyarakat itu bisa mendorong masyarakat itu untuk berubah menuju ke modern, bisa juga menghambat. Jadi sikap mental yang bisa mendorong orang untuk melakukan modernisasi adalah sikap yang seperti dia itu menghargai waktu, berani mengambil suatu risiko, dia itu orang yang rajin. Sedangkan sikap mental dalam masyarakat yang dia menghambat modernisasi adalah sikap malas ya. Malas, tidak bertanggung jawab. Ini dia. Jadi kita harapkan, Ibu harapkan kamu juga sebagai orang yang mau berubah kepada orang-orang yang modern ya. Tidak malas. Sekarang tanggung jawabmu apa? Belajar ya. Kamu tidak malas untuk belajar, bertanggung jawab untuk memberikan nilai yang terbaik. Ya, ada di sana syarat-syarat modernisasi. Yang pertama, dia itu syaratnya adalah cara berpikir yang alamiah. Nah, jadi dia melembaga. Jadi pendidikan itu merupakan salah satu hal penting untuk melakukan modernisasi ya. Yang kedua adalah sistem administrasi negara yang baik. Nah, yang ketiga adalah sistem pengumpulan data yang baik, menciptakan iklim yang menyenangkan, tingkat operasi organisasinya tinggi,
dan sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial. Nah, jadi tidak hanya masyarakat yang harus berpikir modern, memiliki pendidikan dan pengetahuan teknologi, tetapi pemerintah juga harus memiliki administrasi yang baik. Ya, itu dia tadi syarat untuk terjadinya modernisasi. Apa gejala-gejala? Ya, gejala-gejala modernisasi pertama kalau di bidang budaya dia itu bisa kita lihat di sana ada semakin terdesaknya budaya yang lama menjadi yang baru. Misalnya kalau dulu kita melakukan apa-apa dengan gotong royong, pada saat ini kita melakukannya dengan cara individualis ataupun materialis ya. Jadi gotong royong itu sudah mulai menghilang dia. Di bidang politik kita ditandai dengan semakin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan dan semakin diakui oleh hak manusia. Jadi di situ ada di bidang politik adanya kemerdekaan. Yang ketiga adalah bidang ekonomi ditandai dengan kompleksnya kebutuhan manusia akan barang dan jasa sehingga menjadi produksi besaran dari sektor industri. Nah, jadi kita itu sekarang tidak hanya cukup makan ya, tapi kita banyak membutuhkan ya, banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Itu karena ada modern seperti sekarang kita wajib punya HP ya, Android ya kan, harus membeli paket. Itu merupakan kebutuhan juga pada saat sekarang. Itu dia contohnya. Nah, ya, bidang sosial ditandai dengan semakin banyaknya kelompok dalam masyarakat. Ya, jadi kelompok-kelompok dalam masyarakat itu pada umumnya menimbulkan kelompok tentang tentang terjadinya di sana kelompok-kelompok kepentingan ya. Kita lanjut pada saat sekarang, kita mau lanjut kepada globalisasi ya. Apa pula arti daripada globalisasi ya? Kamu bisa lihat di situ, global itu berasal dari kata global atau universal yang artinya mendunia. Jadi pengertian daripada globalisasi itu adalah munculnya sebuah sistem ekonomi yang global yang membuat manusia seluruhnya menjadi sebuah masyarakat yang tinggal yang global ya. Jadi tidak ada lagi jarak batas. Jadi di globalisasi ini ciri yang utamanya sekali adalah perkembangan dunia ekonomi dan dunia transportasi ya. Mari kita lihat pengertian globalisasi menurut para ahli ya. Di sana bisa kamu lihat. Di sana ada beberapa ahli yang menyatakan pengertian tentang globalisasi ya. Globalisasi itu adalah perubahan dalam konsep ruang waktu yang diakibatkan oleh perkembangan komunikasi global serta bergerak ke masa yang akan datang. Jadi pada peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa ya. Jadi kita banyak mengetahui kebudayaan dari luar, dari apa. Jadi dunia yang begitu luas disempitkan dengan adanya kegiatan globalisasi ya. Ya, mari kita lihat proses terjadinya globalisasi. Bagaimana terjadinya proses globalisasi? Yang pertama dikatakan di sana adanya benih-benih globalisasi sudah tumbuh dilakukan oleh pedagang Cina dan India melalui jalur sutra ya. Mereka melakukan perjalanan lalu berkembang kepada keinginan bangsa Eropa mengambil rempah-rempah ke dunia baru, Jadi setelah berakhir Perang Dunia Kedua dilanjutkan dengan Perang Dingin ya antara Amerika dan Uni Soviet, ini menimbulkan adanya di sana dikembangkan menjadi yang disebut dengan pasar bebas ya. Itu dia ya. Coba kita lihat di situ perbandingan antara modernisasi dengan westernisasi, juga satu lagi dengan sekularianisme. Jadi apakah sama modernisasi dengan westernisasi? Tidak, tetapi pada umumnya modernisasi sering
dicampur baurkan atau dihubungkan dengan westernisasi. Kalau dikatakan westernisasi itu adalah proses mengadopsi budaya barat secara menyeluruh, tidak diadakan di sana penyaringan. Kalau dia modernisasi, di sana ada penyaringan yang khusus ya. Nah, jadi apa nanti persamaannya ya, kamu udah lihat bisa di layar ya. Yang berikutnya sekularisasi. Sekularisasi itu adalah perubahan masyarakat dari yang mengidentifikasikan dirinya dengan membedakan antara kebutuhan dunia dan yang disebut dengan kebutuhan agama. Jadi di sana masyarakat itu berkembang, dia membedakan tentang tidak terikat lagi dengan norma-norma agama ya, sekularisasi itu dia. Jadi kita lihat apa persamaannya. Sama, yang pertama adalah sama-sama mempunyai kepentingan soal keduniawian ya, begitu dia tentang modernisasi, westernisasi dan sekularisasi. Persamaan yang kedua sama-sama berasal dari barat. Nah, tapi modernisasi bukanlah kebarat-baratan. Nah, kalau kebarat-baratan atau namanya westernisasi. Sama-sama merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalisasikan. Yang keempat, sama-sama merupakan proses perubahan. Ya, kalau dia westernisasi dan sekularisasi, nah itu bentuk perubahan yang negatif ya, regres itu dia apanya. Perbedaan modernisasi kalau dengan westernisasi dan sekularisasi, kalau dia yang pertama adalah mutlak, ada dan diperlukan oleh setiap negara yang ingin maju. Kalau dia westernisasi itu adalah mutlak tentang pembaratan. Ya, belum tentu budaya barat itu sesuai dengan budaya Indonesia. Yang kalau sekularisasi berorientasi semata-mata kepada masalah dunia. Jadi kalau orang yang sekularisasi, dia itu suka pesta pora, suka yang mewah-mewah, dia tidak memikirkan tentang kehidupan yang akan datang ya, itu dia. Perbedaan kedua, kalau di modernisasi tidak mempersoalkan atau menyampingkan nilai-nilai keagamaan. Jadi yang di westernisasi juga tidak mempersoalkan atau mempertentangkan tentang kebudayaan barat dengan kebudayaan setempat. Yang kalau di sekularisasi tidak terkait pada nilai agama dan cenderung bersifat ilmiah saja. Jadi dia tidak mau percaya kepada agama. Yang ketiga, kalau modernisasi proses perkembangannya lebih bersifat umum. Kalau dia westernisasi, dia itu prosesnya hanya menelan. Jadi barat itu sebagai acuan. Sedangkan kalau dia sekularisasi adalah proses perkembangannya menjadi bidang, dia menjauhkan dirinya dari bidang keagamaan. Ya, jadi sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini anak-anak ibu. Semangat belajar dan salam sehat.